Film ini dibuka dengan Ryan, sahabat si Carter yang terbangun dari tidurnya dalam mobil. Ia pun keluar dari mobil dan melihat seorang anjing yang dibawa oleh seekor nenek. Ia pun berjalan lagi dengan dikejutkan oleh seorang gelandangan yang meminta uang receh kepadanya, serta melihat pria bermain skateboard dan gadis yang sedang memainkan ponselnya. Ryan lalu pergi menuju kamar Carter dengan melihat Trey dan Carter sedang bermesraan di atas ranjang. Carter pun menyuruh Ryan untuk keluar karena bisa menggagalkan adegan kolaps yang sedang akan berlanjut. Ryan pun keluar dengan mendapatkan panggilan telepon dari seorang pria bernama Samar untuk meminta Ryan datang ke laboratorium penelitiannya. Namun apa daya, Ryan pun lalu dimarahi oleh dekan kampus karena mengakibatkan tegangan listrik naik hingga merusak seluruh lampu bohlam yang ada di kampus rusak. Ternyata di sini Ryan sedang melakukan proyek tesis miliknya berupa teknologi sains. Dekan pun mengancam Ryan untuk menyita barang properti proyek penelitian milik Ryan. Dirinya yang kesal pun mencoba duduk sebentar di sofa. Namun tiba-tiba terdapat sebuah pesan berupa pap foto dirinya dari nomor tak dikenal. Ia pun mulai insecure dengan hal tersebut dan keluar dari lab. Namun nomor ini tetap menggirimi gambar dirinya lagi yang sedang berdiri. Ryan lalu menelusuri dan masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan alat-alat laboratorium. Saat ia sudah berada di dalam, Ryan dikagetkan dengan kemunculan Samar dan membuat makanan Samar jatuh ke lantai. Saat Samar ingin mengambil kuenya, terdapat seorang bertopeng yang berada tepat di belakang Ryan dan lalu menusukkan pisau ke tubuh Ryan dan membuatnya mati. Ryan kemudian terbangun kembali dari dalam mobil seperti di awal tadi dan mengulang kejadian yang sama dengan melihat anjing dan nenek di jalan. Lalu gelandangan yang meminta bandel alok serta pria skateboard dan gadis kampus tadi. Ryan pun pergi menuju kamar Carter. Nah, di sini Ryan menceritakan pada mereka tentang kejadian berulang yang sedang ia alami. Trey yang mendengarnya lalu mengatakan, "Ya, kau mengalami deja vu." Trey lalu menceritakan pada Ryan bahwa ia pernah mengalami kejadian berulang tepat pada hari ulang tahunnya dan selalu dibunuh oleh seorang yang mengenakan topeng bayi, hingga pada akhirnya Trey menendang Lori, rekan sekamar yang mencoba membunuhnya, dan itu tidak terulang kembali. Sekarang malah kejadian itu berpindah pada kehidupan Ryan. Trey lalu meminta Ryan untuk menunjukkan lokasi kejadiannya. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam ruang lab itu dan dikejutkan lagi oleh Samar yang muncul dari arah belakang yang menggunakan topeng bayi. Ryan pun memukulnya, tapi itu bukanlah pembunuh aslinya. Dekan fakultas selalu datang dan memarahi Ryan tentang proyek teknologi sainsnya. Trey yang mendengarnya lalu diberitahu oleh Ryan tentang reaktor pendingin bernama Quantum Sisyphus. Ryan mengatakan bahwa ia pernah menghidupkan reaktor ini pada Senin jam 12 malam. Trey yang mendengarnya lalu marah pada Ryan dan mengatakan, "Kau telah menciptakan lingkaran waktu, Ryan." Mereka lalu berkumpul untuk membahas tentang hal tersebut. Carter lalu mengajak Ryan untuk berada di kerumunan, yaitu menonton pertandingan basket. Dengan begitu, pria bertopeng tidak akan berani membunuhnya. Bos, tiba-tiba bunyilah sebuah sirine alarm yang menandakan semua orang harus keluar dari tempat tersebut karena ada permasalahan dari dalam gedung ini. Ryan yang berjalan keluar pun lalu terpisah dari teman-temannya karena ramainya orang yang berdesakan. Ryan lalu melihat si pria bertopeng yang menatap ke arahnya dari depan. Mereka berdua pun terlibat kejar-kejaran dan membawanya ke ruangan yang cukup gelap. Saat Ryan yang mencoba menghindarinya, tiba-tiba dari arah belakang si topeng tersebut pun menangkapnya dan akan membunuh Ryan. Trey yang sudah mengikuti mereka lalu memukul si topeng ini dengan sangat kuat hingga membuatnya pingsan. Mereka pun lalu membuka topeng yang ada pada orang tersebut, dan yang ternyata itu adalah diri Ryan yang berasal dari dimensi lain. Ryan yang berasal dari dimensi lain ini lalu meyakinkan Trey dan Carter untuk segera membunuh Ryan yang asli, karena kita semua sekarang sedang dalam bahaya besar, dan inilah yang disebut dengan efek kupu-kupu. Ryan yang asli pun lalu menghidupkan reaktor itu untuk mencoba menghentikan semuanya, dan lalu datanglah dekan beserta satpam kampus untuk mengambil reaktor tersebut. Namun Ryan malah memberontak dan mencegah untuk membatalkannya. Saat Ryan dari dimensi lain hendak menghancurkan reaktor ini, tiba-tiba reaktor itu sudah berada dalam tekanan maksimal dan membuat semua orang berada di ruangan terlempar hingga terjatuh. Nah, disinilah semuanya akan terulang kembali. Scene lalu berpindah ke Trey yang kembali terbangun dari tempat tidur milik Carter, seperti kejadian pada sebelumnya. Di sini Trey lalu memanggil Ryan dan memarahinya karena perbuatan tersebut. Ryan dan Carter pun bingung dan menanyakan apa yang terjadi.
Tri, Ryan, dan Carter lalu keluar dari kamar apartemen kampus dan melihat kejadian yang sama persis setelah Tri alami sebelumnya. Mereka pun pergi menuju asrama wanita di mana Tri tinggal di tempat ini. Saat masuk ke dalam, Tri mulai curiga dengan Daniela yang seharusnya langsung mendatanginya untuk mengajak rapat. Ia pun lalu melanjutkan pergi ke kamarnya di mana terdapat rekan sekamarnya bernama Lori. Tri yang kesal lalu to the point pada Lori untuk menyerahkan kue berisi racun di dalamnya. Namun dengan santainya Lori mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang Tri maksud. Tri pun mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan kejadian ini. Mereka pun lalu pergi ke angkringan untuk membicarakan kejadian ini. Di sini Ryan menjelaskan pada Tri bahwa semesta memiliki 6 dimensi. Jika engkau terbangun di waktu yang sama, maka engkau akan berada di dimensi yang berbeda. Ya kira-kira seperti itu anomalinya. Tiba-tiba datanglah Daniela ke arah mereka. Di sini Tri mengira bahwa Daniela akan mengajaknya rapat. Namun Daniela langsung mencubuk bibir Carter. Tri yang melihatnya pun heran dengan kejadian ini, karena sungguh sangat berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Tri lalu mendapat panggilan dari ayahnya untuk datang ke sebuah restoran dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya. Tiba-tiba Tri dikejutkan dengan kemunculan ibunya yang ikut merayakan ulang tahun Tri, karena di dimensi sebelumnya ibu Tri telah meninggal. So supaya ceritanya nyambung, kalian harus nonton dulu yang pertama ya guys. Scene lalu berpindah pada Ryan dan teman-teman setongkrongannya yang sedang menghidupkan reaktor mesin itu. Saat mesin itu hampir dalam tekanan maksimal, tiba-tiba Tri datang untuk menghentikan pengoperasian mesin karena berubah pikiran. Singkat cerita, Tri yang sudah berada dalam kamar asramanya melihat siaran berita di TV bahwa penjahat yang bernama John Toms telah ditangkap dan saat ini sedang berada di dalam rumah sakit. Tri yang melihatnya lalu bergegas ke rumah sakit dan menginformasikan pada petugas bahwa Toms akan lari. Tri lalu membawa kapak dan berusaha untuk membunuh Toms. Namun siapa sangka bahwa di dalamnya terdapat polisi yang sedang buang air kecil. Tri pun lalu ditodong pistol si Pak Polisi dan lalu memborgolnya. Saat Tri hendak dibawa keluar oleh Pak Polisi, tiba-tiba si manusia topeng itu menyerang Pak Polisi dan langsung membunuhnya. Tri pun lalu lari menuju lift. Ia pun berteriak pada si topeng bahwa aku tahu bahwa itu kau Lori. Namun tiba-tiba pintu lift terbuka dan di dalamnya ternyata terdapat Lori. Lori yang melihatnya lalu membantu Tri untuk cepat masuk dalam lift. Seketika listrik pun lalu mati dan membuat lift tidak bekerja. Mereka pun lalu pergi ke ruangan yang masih sedang dalam tahap perbaikan. Lori pun mulai memegang palu untuk berjaga-jaga. Saat Lori tepat berada di depan Tri, tiba-tiba Lori memutar badannya dan menunjukkan bahwa perutnya tertusuk pisau karena ulah si manusia topeng tersebut. Lori pun lalu mati. Tri yang melihatnya lalu mencoba menghindar dari serangan si topeng dan lari menuju ke atas gedung. Si topeng pun mengejar Tri dengan palu. Namun karena Tri tidak memperhatikan jalannya, ia pun lari kebablasan dan terjun bebas dari atas gedung. Yap, scene lalu berpindah lagi ke Tri yang terbangun kembali dari kamar tidur si Carter. Tri lalu mengajak Ryan dan teman-temannya untuk menutup lingkaran waktu ini. Dengan begitu Tri bisa tetap berada di dimensi saat ini. Samar lalu mengatakan pada Tri bahwa mereka saat ini sudah menyusun algoritma untuk bisa menjalankan mesin ini. Tapi apabila Tri mati, maka penyusunan algoritma ini akan terulang kembali dan tidak akan bisa mengetahui tentang kemajuan teknologi tersebut atau alat inilah. Dengan begitu Carter memberikan ide solutif dengan mengatakan bahwa bila semuanya terulang kecuali ingatan Tri, maka caranya adalah Tri harus mengingat seluruh algoritma yang sudah disusun oleh Ryan dan lainnya. Dengan begitu bisa menjadi catatan hidup. Disinilah Tri lalu mulai mengingat seluruh algoritma yang sudah diciptakan dan akan bunuh diri sebelum si manusia bertopeng itu membunuhnya. Tri pun melihat bahwa di dimensi yang ini Lori berhubungan dengan dokter sekaligus dosen yang pernah menjadi mantan kekasihnya di dimensi yang asli. Hingga di suatu titik, Tri yang terbangun dari kamar si Carter mulai mengalami sakit di tubuhnya dan membuatnya pingsan. Tri lalu dibawa ke rumah sakit. Dr. Butler pun mengatakan pada Tri bahwa tubuh Tri mengalami catatan medis yang sangat buruk, dan ini tentu sudah diketahui oleh Tri karena sering bunuh diri. Seketika Tri lalu mengingat bahwa sebentar lagi akan terjadi pembunuhan di mana Lori akan mati. Tri lalu menyuruh Dr. Butler untuk pergi menjemput Lori karena sebelumnya Lori akan mati terbunuh. Tri lalu pergi ke kamar John Toms di mana terdapat Pak Polisi yang buang air kecil. Tri pun terpaksa memukul si polisi untuk mengambil pistol miliknya dan mengagalkan aksi si manusia topeng itu. Namun saat ia masuk ke dalam sebuah kamar rumah sakit, Tri melihat Lori sudah mati terbunuh. Namun pria bertopeng itu muncul dari arah belakang. Tri yang memegang pistol langsung menembakkannya dan ternyata itulah John Toms. Namun ada satu lagi manusia bertopeng yang hendak membunuh si Tri. Dengan terpaksa Tri menembakkan pistolnya ke arah tabung gas. Dengan begitu Tri akan mati dengan cepat. Begitu juga dengan si manusia topeng itu. Scene lalu berpindah ke Tri yang terbangun kembali di kamar. Tri lalu menjelaskan secara rinci tentang algoritma yang sudah ia hafal sebelumnya kepada Ryan dan yang lainnya.
Rian pun lalu mencoba menghidupkan reaktor itu, namun terjadi sebuah kendala di mana terdapat virus di dalam komputer ini akibat Samar yang telah membuka situs porno. Rian pun harus memasukkan kode ini secara manual lagi dengan durasi sekitar 6-7 jam untuk menyelesaikannya. Rian pun lalu mencoba menemui Tri dan mengatakan, "Hei Tri, apa kau yakin ingin menghentikan lingkaran waktu ini? Dimana apabila ini dihentikan maka akan banyak orang mati malam ini di rumah sakit." Tri lalu mengatakan bahwa ia tidak ingin berada di dimensi ibunya yang sudah mati. Ia ingin hidup bersama ibunya. Carter lalu mengatakan bahwa ini bukan kehidupannya yang nyata, Tri. Scene berpindah, Tri lalu mengajak orang tuanya untuk pergi jauh dari kampus. Kembali ke Rian. Di sini Rian telah berhasil memasukkan seluruh algoritmanya ke dalam komputer dan siap mengaktifkan reaktor tersebut. Tri yang menonton siaran di TV di hotel bersama orang tuanya melihat berita bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah sakit, di mana yang meninggal adalah Lori dan Carter. Tri lalu mencoba menghubungi Rian untuk membatalkan pengaktifan reaktor tersebut, tetapi Rian sedang tidak memegang handphonenya. Tri lalu membawa mobil orang tuanya dan menumburkannya ke terminal stasiun listrik di kota tersebut. Dengan begitu ia akan mati dan Lori serta Carter tidak akan mati selamanya. Berpindah ke Tri, Rian, Carter dan yang lainnya di ruang laboratorium. Di sini mereka sudah siap untuk menghentikan lingkaran waktu tersebut. Namun siapa sangka tiba-tiba dekan kampus dan satpam kampus datang untuk menyita mesin tersebut karena selalu makan arus listrik yang besar. Mesin itu lalu dibawa ke ruang kantor dekan. Mereka lalu cemas dengan hal tersebut karena sedikit lagi rencana mereka akan berhasil. Tri lalu mengatakan bahwa kita harus mencuri mesin itu. Mereka pun merencanakannya, di mana Tri meminta bantuan Daniela sebagai pengalihan untuk mengambil kunci ruangan yang ada pada bapak dekan itu. Di sini Daniela berakting layaknya wanita buta yang tak tahu arah jalan pulang. Daniela lalu mengambil kunci di atas sebuah meja dan memberikannya pada Tri yang menunggu dari luar. Mereka lalu bergegas mengambil mesin itu. Jam pun sudah menunjukkan pukul 9 malam, di mana nanti pada pukul 9.30 akan terjadi pembunuhan di rumah sakit. Tri pun bergegas ke rumah sakit untuk mencegahnya. Saat Rian mengaktifkan mesinnya, lampu kampus pun berkedip-kedip dan membuat dekan kampus mulai menyadarinya bahwa mesin itu telah diambil. You're not blind. Berpindah ke Tri dan Lori, di mana mereka dihadang oleh Dr. Butler, kekasih Lori yang berencana untuk membunuhnya karena ia ketahuan selingkuh. Dengan begitu si dokter berencana meletakkan pisau dan topeng pada tahanan Toms untuk membunuh Lori, dan rahasia perselingkuhan itu akan hilang bersama Lori yang akan mati. Namun Tri mencegahnya dengan mengarahkan pistol yang sudah ia ambil dari Pak Polisi. Tiba-tiba istri si dokter muncul dari arah belakang dan menembak si Lori. Tri lalu jatuh didorong oleh Dr. Butler itu. Carter pun datang membantu Tri, di mana Tri lalu lari ke ruangan yang terdapat mesin medan magnet sangat tinggi. Dokter yang berada tepat di medan magnet itu akhirnya terdorong oleh kursi roda di ruangan tersebut karena Tri telah menekan tombol mesin tersebut. Dokter itu pun lalu mati dengan obeng yang menusuk di dadanya. Di sisi lain, Rian, Samar, dan teman wanitanya yang sedang berusaha mencegah satpam untuk mengambil mesin ini akhirnya memancarkan semacam letupan atau ledakan atau apalah semacamnya gitu dan berhasil menghentikan lingkaran waktu tersebut. Scene berpindah ke Tri dan yang lainnya pas di awal tadi, terlempar akibat mesin yang diaktifkan oleh Rian. Tri lalu mencium Carter karena ia sudah berada di dimensinya yang asli sekarang ini. Dan terlihatlah pada akhir film, yaitu terdapat kredit scene di mana mereka berlima lalu dihukum untuk membersihkan seluruh area di kampus ini. Namun tiba-tiba datanglah mobil dari kedinasan sepertinya, yaitu yang bernama Dr. Isaac Parker, membawa mereka semua masuk dalam mobil dan dibawa ke DARPA, namanya atau bisa disebut sebagai lembaga riset keilmuan yang sangat canggih. Ternyata di sini perusahaan DARPA mengapresiasi kerja mereka yang telah berhasil menciptakan alat semacam ini. Mereka ditawarkan untuk mengoperasikan mesin ini dan mencari subjek seseorang untuk membantu menyelesaikan mesin ini. Tri memiliki ide untuk menjebak seorang yang dirasanya pantas untuk pengoptimalan mesin ini. Yap, ia adalah Daniela yang akan menjadi subjek penelitian tersebut. Dan film pun selesai.